Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab kekongruenan dan kesebangunan. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 264, mulai dari soal nomor 9. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9, perhatikan gambar. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga LKM dan besar sudut PQR sama dengan 60 derajat. Tentukanlah A besar sudut PRQ, B besar sudut LKM, C besar sudut KML, D panjangnya KL, dan E panjangnya KM. Oke, kita perhatikan gambarnya dulu. Segitiga PQR itu yang ini, PQR, kembali lagi ke P ya, dan segitiga LKM, LKM. Nah, di sini katanya kongruen. Kongruen itu berarti nanti sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Yang diketahui lagi, besar sudut PQR 60 derajat. PQR berarti yang di sini 60 derajat. Sementara sudut P ini sudah diketahui siku-siku, maka sudut R langsung bisa kita cari. Ingat, sudut dalam sebuah segitiga totalnya adalah 180 derajat. Nah, sudah ada 90 dan 60, sisanya di sini berapa dong? Nanti ini kan harus dicari juga karena yang ditanyakan yang A ini besar sudut PRQ. PRQ berarti yang ini. Langsung saja caranya seperti ini. Besar sudut PRQ, nomor 9 yang A ya. Besar sudut PRQ itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut dua lainnya, yaitu sudut P dan sudut Q. Kak Sari nyebutnya gitu aja ya, tidak menyebutkan nama lengkapnya seperti ini, supaya paham aja, gampang aja gitu dimengerti. Oke, jadi besar sudut PRQ, sudut yang di sini adalah 180 derajat dikurangi besar sudut P dan besar sudut Q, kayak gitu ya. Dikurangi besar sudut P dan besar sudut Q. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P tadi 90 derajat dan sudut Q-nya adalah 60 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi ini 90 sama 60 itu 150 ya. Nah, gini. Sehingga dapatlah besar sudut PRQ adalah 30 derajat. Oke, seperti itu. Kita tulis di sini 30 derajat ya. Nah, sekarang perhatikan lagi untuk pertanyaan kedua, besar sudut LKM. LKM. Kebalik. LKM. Berarti yang di sini yang ditanya ya. Kalau L-nya sudah tahu yaitu siku-siku. Kemudian K-nya ditanya, M-nya ini seharusnya juga diketahui. Di sini ada tandanya ya, shred, ini juga shred. Ini menandakan dia sama besarnya. Berarti sudut R ini sama dengan sudut M, yaitu 30 derajat. Tanda ini tidak bisa diabaikan gitu aja deh kalau di buku. Itu merupakan tanda-tanda jawaban, asik. Ya, jadi L sudah ada siku-siku, kemudian M samaan dengan R, otomatis K samaannya dengan siapa? Samaan dengan Q. Ya, jadi besar sudut K adalah 60 derajat karena samaan dengan Q. Menulisnya gini. Besar sudut LKM itu sama dengan besar sudut, nah yuk sebutkan lengkap boleh deh, PQR ya, PQR sama dengan besar sudut M sudut PQR, yaitu sama dengan 60 derajat. Selesai. Jadi besar sudut LKM adalah 60 derajat. Oke, lanjut. Sekarang besar sudut KML. KML yang ini tadi ya, berarti 30 derajat ya, samaan dengan besar sudutnya R di sini. Tulis yang C, besar sudut KML itu sama dengan besar sudut PRQ. Nyebutnya kayak gitu ya. PRQ, yaitu sama-sama 30 derajat. Oke, sudah sampai C ini ya. Lanjut ke yang D, panjang KL. Nah, sekarang panjang sisi-sisinya. KL ini nanti samaannya dengan siapa? Perhatikan, KL itu di antara sudut 90 dengan 60 derajat, ya kan? Cari di sana yang samaan antara sudut 90 dengan 60. Berarti ini.
panjang KL itu nanti samaannya dengan panjang PQ. Nah, masalahnya panjang PQ-nya belum ada. Ya udah kita cari dulu. Toh ini kan sebuah segitiga siku-siku. Panjang sisi tegaknya ada 12, panjang sisi miringnya ada 13. Maka panjang sisi alasnya yang di sini gampang hitungnya. Seperti ini. Ini Kak Sari gambarkan kayak gini, kita pokoknya cari tahu dulu panjang PQ. Nanti kalau panjang PQ sudah ketemu, maka panjang KL otomatis juga ketemu karena dia samaan ya, atau sisi yang bersesuaian tuh. Yuk, nih cara mencari PQ, caranya pakai Pitagoras ya. PQ kuadrat itu sama dengan RQ kuadrat dikurangi dengan PR kuadrat. Ini kan yang paling panjang. Kalau yang paling panjang itu maunya dikurangkan dengan yang lainnya. Pokoknya kalau yang diketahui salah satunya yang paling panjang itu berarti tandanya dikurangi gitu aja deh ya. Nah, terus sama dengan RQ kuadrat, berarti RQ-nya kan 13, maka di sini 13 kuadrat dikurangi PR kuadrat. PR-nya 12, berarti ini 12 kuadrat. Sama dengan 169 dikurangi 144. Hasilnya 25. PQ kuadrat sama dengan 25, maka PQ sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi panjang PQ adalah 5. Maksudnya 5 cm. Kita pindahkan ke sini ya. Ini panjangnya 5 cm. Otomatis panjang KL juga langsung dapat, yaitu 5 cm juga. Menjawabnya boleh seperti ini. Panjang KL itu sama dengan panjang PQ, yaitu sama dengan 5 cm. Gini ya. Nah, terakhir untuk pertanyaan yang E, panjang KM. Kalau KM itu yang di sini. Nah, KM ini adalah sisi miringnya pada segitiga LKM. Ya udah, berarti kita cari yang samaan dengan sisi miring di segitiga yang PQR ini, yaitu 13 cm. Selesai. Ya. Menjawabnya boleh seperti ini. Untuk yang E. Oke, panjang apa yang ditanyakan? Panjang KM sama dengan panjang QR. Panjang KM itu sama dengan panjang QR, yaitu sama dengan 13 cm. Dah dapat ya? Oke, selesai ya. Nomor 9 rampung. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Diketahui AC sama dengan AE dan besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE. Kita lihat dulu ya. AC sama dengan AE. AC itu dari ujung sini sampai ke bawah nih AC sama panjangnya dengan AE. Oke, ini sisi miring, di sini juga sisi miring ya. Ini siku-siku sama, di sini siku-siku. Kemudian besar sudut BAC, oh yang titik ini sama dengan besar sudut DAE. DAE sama ya, berarti titik ini besarnya sama. Yang diminta A, tunjukkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADE. Oke. Nanti kalau menunjukkan kekongruenan kita menggunakan syarat-syarat kekongruenan ya. Ada beberapa untuk sebuah segitiga. Terus yang B, jika CD sama dengan 2, CD sama dengan 2, baik, dan AE sama dengan 10, maka tentukanlah panjang BC yang di sini dan panjang AB yang di sini. Oke, langsung saja yang pertama, untuk menunjukkan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ADE. Kita harus perhatikan dulu untuk ABC. Ini kan yang khusus ada siku-sikunya ini ya, Dek ya. Nah, di ADE juga ada siku-sikunya. Berarti sudah ada sepasang sudut ya. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Karena sama-sama siku-siku kan berarti dia 90 derajat samaan. Terus ada lagi ini ya, sudut yang di sini. Sudut BAC ini sama besarnya dengan sudut DAE. Oke, berarti sudah ada dua pasang sudut yang bersesuaian yang besarnya sama. Kemudian ada lagi? Ada, yaitu ini tadi. Panjangnya AC kan sama dengan panjangnya AE. Ini AC sama dengan AE. Berarti ada sepasang sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Kalau gitu ABC ya, segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ADE ini menurut kriteria kekongruenan, yaitu sudut sisi.
Oke, sudut, sudut, sisi. Kayak gitu aja nulisnya. Ayo, Kak Sari bantu menggunakan kalimat. Nih Dek, kalau pakai kalimat soal nomor 10A itu sepanjang ini nih jawabnya. Kak Sari baca ya. Pada gambar tampak bahwa besar sudut B sama dengan besar sudut D karena ada tanda siku-sikunya, ya kan? Kemudian besar sudut A pada segitiga ABC itu sama dengan besar sudut A pada segitiga DAE karena ada tanda sama besar. Yang titik ini tadi loh. Nah, di sini kan ada tanda sama besarnya lagi. Di keterangan soalnya juga ada. Lalu, panjang AC itu sama dengan panjang AE. Dan ini juga tertera pada soal tadi. Sehingga, menurut kriteria sudut-sudut sisi, terbukti bahwa segitiga ABC memang kongruen dengan segitiga ADE. Seperti ini caranya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal yang B. Jika CD tadi 2, di sini 2, kemudian AE-nya 10, maka tentukanlah panjang BC dan AB. Baik, AC. Tadi katanya AC itu sama dengan AE. AC sama dengan AE. Kalau gitu, ketika AE nilainya 10, panjangnya 10, maka AC juga pasti 10 dong. Dan di sini sudah ada CD-nya 2. Berarti sisanya AD berapa? Ya 10 dikurangi 2, yaitu 8. Oke, sudah ketemu ya AD 8. Nah, sekarang lihat AD 8, AE 10, maka DE bisa kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Atau kalau kalian sudah hafal ya tentang segitiga siku-siku yang panjang sisinya 3, 4 dan 5, ini langsung aja ya. Yang 5 jadi 10, berarti dikali 2. Yang 4 jadi 8, berarti juga dikali 2, maka yang 3 juga dikali 2. 3 kali 2 adalah 6. Langsung ketemu. Jadi panjang DE adalah 6. Nah, yang ditanya adalah panjangnya BC. BC dulu ya. Nah, BC ini sesuai dengan DE. Ya, BC ini bersesuaian dengan DE. Jadi kalau DE sudah ketemu 6, maka BC pasti ketemu juga. Ya sama, 6 gitu. Nah, sekarang kalau dilihat segitiga ABC ini, AB belum ada, tapi BC sudah ada 6, kemudian AC-nya 10. Maka AB-nya berapa dong? Ya ini 6, di sini 10, otomatis AB 8. Selesai. Kayak gitu aja. Enak ya, gampang ya. Menuliskannya dalam bentuk jawaban gimana dong? Kak Sari bantu ya. Yang pertama kita mau menulis dulu jawaban panjang BC. Kayak gini caranya. Untuk nomor 10 yang B, memang agak memutar. Untuk menemukan panjang BC, kita harus tahu panjang DE dulu kan yang tadi ya. Berarti gini, kita cari dulu panjang DE. DE sama dengan, langsung pakai teorema Pitagoras aja ya. DE kuadrat itu sama dengan AE kuadrat dikurangi AD kuadrat. DE kuadrat sama dengan AE kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat ya. Coba Kak Sari cek lagi. AE kurangi AD. Bener ya, AE kuadrat kurangi AD kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya sama dengan 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat. Sama dengan 100 kurangi 64 sama dengan 36. Ini DE kuadrat sama dengan 36. Berarti DE sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6. Tuh, ketemu ya DE-nya 6 cm. Di sini kan DE 6 cm. Nah, karena yang ditanya BC, kita kasih keterangan kayak gini, Dek. BC sama dengan DE. Berarti sama dengan berapa? 6 cm juga. Yeay, ketemu ya. Panjangnya BC sudah. Lanjut, sekarang panjangnya AB. Panjangnya AB kita pakai Pitagoras juga. Kayak gini. AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Tulis. Sebelah sini boleh ya, biar cukup. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Kak Sari agak-agak lupa, takutnya salah ya, maaf kalau bolak-balik itu kertasnya. Ulang, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kurangi BC kuadrat. AC-nya tadi 10, berarti 10 kuadrat kurangi BC kuadrat. BC-nya tadi 6 kuadrat nih kan, dari sini BC ya ketemu 6 ya. Kita masukkan BC kuadrat ya 6. Maka 100 dikurangi 36 sama dengan
64. AB kuadratnya 64, maka AB sama dengan akar 64 sama dengan 8 cm. Ketemu panjang AB 8 cm. Menggunakan rumus Pythagoras kayak gini boleh, atau menggunakan konsep sisi yang bersesuaian juga langsung ketemu kan. AB itu bersesuaian dengan AD ya. AB bersesuaian dengan AD, sehingga ketika AD 8 sebenarnya AB langsung tahu juga 8. Tapi menggunakan teorema Pythagoras gini juga boleh. Betul, sama-sama betul. Oke, sudah ya nomor 10. Sekarang lanjut ke nomor 11. Nomor 11, perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang AB sama dengan 13 cm. Ini AB 13 cm. Nih Dek, Kak Sari sukanya kalau ngasih angka itu nggak usah pakai satuan tuh, biar nggak terlalu banyak yang ditulis ya. Jadi 13 aja. Ini maksudnya 13 cm. Terus EF 5 cm. EF yang di sini 5 cm. A, buktikan bahwa segitiga AFE AFE berarti segitiga yang di sini kongruen dengan segitiga DFE. DFE dengan yang di sini. Oke, kita buktikan nanti. Yang B, buktikan bahwa segitiga DCB, mana? DCB. Nah, yang ini apa tuh? Kongruen dengan segitiga DFE. DFE, oh yang ini tadi ternyata sama lagi ya. Jadi nanti kalau terbukti AFE ini kongruen dengan DFE, maka juga kongruen dengan segitiga DCB nih kan. Jadi mereka semua nih kembaran nih bertiga. Terus yang C, hitunglah panjang AC. Oke, hitunglah panjang AE. Mana? AE, siap. Nah, langkah pertama kita buktikan dulu bahwa segitiga AFE ini kongruen dengan segitiga DFE. Menurut kriteria apa gitu ya? Ayo. Ini dia untuk yang 11A, pembuktian segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE. Bukti yang pertama, panjang AF sama dengan panjang DF, ada tanda sama panjangnya. Ini Dek, AF dengan DF tuh ada tanda sama panjangnya. Lanjut, besar sudut AFE sama dengan besar sudut DFE karena ada tanda siku-sikunya. Ini AFE di sini siku-siku, DFE otomatis juga siku-siku, ya. Lalu panjang EF pada segitiga AFE itu sama dengan panjang EF pada segitiga DFE karena garisnya itu berhimpit. EF-nya itu yang di sini nih. Nih, EF punya segitiga AFE itu sama panjangnya dengan EF dari segitiga DFE. Iya dong, ini kan garis yang sama, berhimpit. Sehingga karena sudah terpenuhi 3 syarat ini, maka segitiga AFE itu terbukti ya kongruen dengan segitiga DFE. Menurut kriteria apa? Sisi, sudut, sisi. Nih, sisi, sudut, sisi. Melihatnya gini, sisinya dulu, terus sudutnya dulu, terus sisinya lagi. Jelas ya? Oke, itu untuk jawaban nomor 11A. Sekarang untuk 11B, kita harus membuktikan segitiga DCB kongruen lagi dengan segitiga DFE. DFE yang ini, DCB yang di sini. Nanti ini jawabannya gini juga Dek. Perhatikan, DF ini akan sama panjang dengan DC. Kenapa? Karena ada tanda sama panjangnya. Kemudian mana lagi? DFE ya, sudut F ini sama besarnya dengan DCB, sudut C di sini. Kenapa? Karena sama-sama ada tanda siku-sikunya. Terus mana lagi yang sama? Yang ini Dek. Besar atau panjang sisi ED ini sama dengan panjang sisi BD. Kenapa? Karena ada tanda sama panjangnya. Jadi ini nanti memenuhi kriteria sisi, atau dari sini bacanya sisi, sisi, sudut ya. Sisi, sisi, sudut. Tinggal menuliskannya saja seperti ini. Ini Dek, menuliskan jawaban untuk 11B. Kak Sari bacakan ya, siapa tahu tidak terbaca. Pembuktian segitiga DCB itu kongruen dengan segitiga DFE sebagai berikut ya. Yang pertama, panjangnya DE sama dengan panjangnya DB. Ada tandanya, atau maksudnya ada tanda sama panjangnya ya. Kemudian panjang DF sama dengan panjang DC, ada tanda sama panjangnya juga. Kemudian besar sudut DFE sama dengan besar sudut DCB, yaitu ada tanda
siku-siku. Kalau tanda siku-siku itu berarti sama-sama 90 derajat. Sehingga berdasarkan kriteria sisi-sisi sudut, terbukti bahwa segitiga DCB memang kongruen dengan segitiga DFE. Seperti ini cara menjawab 11B. Nah, sekarang kita lanjut untuk menghitung panjang AC. Panjang AC caranya, perhatikan untuk segitiga A, B, C. Ya, ini yang Kak Sari ambil A ke B, B ke C, C ke A lagi. Tadi katanya panjang AB 13, panjang EF 5. EF ini 5. Nah, padahal tadi kita sudah bicara bahwa segitiga DFE ini kan kongruen dengan segitiga DCB berdasarkan yang di sini, yang B tadi. Nah, kemudian di sini ada tandanya DF samaannya dengan DC. Terus ED atau DE samaannya dengan DB. Berarti EF samaannya dengan mana? Dengan BC. Sehingga kalau panjangnya EF 5, maka panjangnya BC pasti juga 5. Terus kita diminta menghitung panjangnya AC. Kan ini segitiga siku-siku ini, A, B, C. Berarti dengan menggunakan teorema Pythagoras kita akan tahu panjangnya AC. Langsung saja kita hitung panjangnya AC. Di sini poin yang C ya. AC kuadrat itu nanti sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB kuadrat kurangi BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat sama dengan 169 kurangi 25 sama dengan 144. AC kuadrat sama dengan 144, maka AC sama dengan akar 144. Berapa? 12. Nah, sudah ketemu panjang AC adalah 12 cm. Di sini ya, panjang AC 12 cm. Kemudian kalau ini 12 cm nih Kak Sari tulis ya, panjang AC 12 cm. Ini kan AC ini dibagi menjadi 3 ruas yang sama panjang. Berarti setiap ruasnya ini berapa dong? Ya 12 dibagi 3 ya. Segini 4, segini 4, segini 4. Betul? Nah, ini penting karena nanti yang soal D ini kita diminta untuk mencari panjangnya AE. Kalau gitu panjangnya AF ini kita tulis dulu, yaitu 4 tadi. Nah, di sini juga segitiga siku-siku, ya kan? Sehingga panjang AE ini adalah panjang sisi miring pada segitiga siku-siku ADE. Nah, panjang AE kita cari lagi menggunakan teorema Pythagoras. Tulis untuk yang D, sebelah sini ya, Dek. AE kuadrat itu nanti akan sama dengan AF kuadrat tambah EF kuadrat, ya. AF kuadrat tambah EF kuadrat sama dengan AF-nya tadi 4 ya, 4 kuadrat tambah EF-nya 5, 5 kuadrat sama dengan 16 tambah 25. Berapa tuh? 41. AE kuadrat sama dengan 41, maka AE-nya saja adalah akar 41. Akar 41 itu berapa? Gak apa-apa, biarin aja dalam bentuk akar gini ya. Jadi AE adalah akar 41 cm. Kita pindahkan ke sini ya, akar 41 cm gitu. Selesai. Oke. Nah, akar 41 itu berapa? Kalau kalian ingin merubahnya, Kak Sari sudah pernah ajarin cara merubah bentuk akar yang seperti ini. Lihat aja di videonya Kak Sari ya. Seru kok caranya, nggak terlalu susah juga. Kalau yang kesulitan mencari linknya, minta di kolom komentar, nanti aku yang cariin ya. Untuk kalian yang mau gabung sekalian di grup belajarnya Kak Sari masih boleh ya. Caranya chat aja ke nomorku di 081 456 10 9 870. Gabung ke dalam grup gratis. Meskipun kalian yang kelas 9 ini nanti gabung di dalam grupnya tinggal beberapa bulan lagi kan ya. Karena setelah lulus SMP diharapkan untuk keluar dari grup. Itu kan grupnya khusus untuk siswa SMP aja. Kasih kesempatan adik-adiknya yang lain untuk gantian gabung ke dalam grup gitu ya. Sampai dengan hari ini tanggal 12 Februari tahun 2023 sudah ada 600 lebih peserta di dalam grup. Alhamdulillah, banyak adik-adik yang semangat mau belajar matematika bareng sama Kak Sari. Kak Sari seneng banget. Oke, yang mau gabung boleh ya, silahkan chat ke nomor ini.
Nah, sekarang karena nomor 11 sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12, apakah bangun di bawah ini pasti sebangun? Ya kan, jelaskan. Yang A 2 persegi, B 2 lingkaran, C 2 segitiga sama sisi, dan yang D 2 belah ketupat. Gini dek, keempat-empatnya ini ya, 2 buah persegi ini pasti sebangun. Demikian juga dengan 2 lingkaran pasti sebangun. 2 segitiga sama sisi juga, 2 belah ketupat juga. Nah, masalahnya penjelasannya bagaimana? Seperti ini, udah aku siapin. Untuk yang A dulu, 2 buah persegi pasti sebangun karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya pasti sama dan sudut-sudut yang bersesuaiannya juga pasti sama. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu ini, misalnya sisi yang bawah ini, kalau dibandingkan sisi yang bawah lagi, itu kan berarti 1:2. Nanti akan sama dengan sisi yang kanan kalau dibandingkan dengan sisi yang kanan. Juga 1:2, ya kan? Karena kan panjangnya sama, ini 1 semua ini. Sementara sini 2 semua. Kayak gitu. Karena 1:2 itu sama dengan 1:2, berarti ini perbandingannya sama. Terus sudut-sudut yang bersesuaian juga pasti sama. Iya dong, sudutnya kan pasti sama-sama 90 derajat kalau persegi. Jadi di sini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Jelas ya? Jadi 2 buah persegi itu pasti sebangun. Berapapun ukuran mereka, pasti sebangun. Untuk yang B, 2 lingkaran. 2 lingkaran juga pasti sebangun. Alasannya gini. Karena perbandingan antara kedua jari-jarinya pasti sama dengan perbandingan antara kedua kelilingnya. Maksud Kak Sari, sisi lingkaran itu panjangnya diwakili dengan kelilingnya. Misalnya gini, ini Kak Sari punya lingkaran diameternya 14. Coba kita hitung kelilingnya berapa. Keliling lingkaran itu kan rumusnya kan pi kali diameter ya. Sama dengan 22/7 kali 14 ya, karena diameternya 14. Nah, sama dengan 14 dibagi 7 kan bisa ya 2. Sehingga ini 22 kali 2 aja. 22 kali 2 adalah 44 cm. Nah, yang kecil ini kelilingnya 44 cm. Sekarang untuk yang besar, lingkaran dengan diameternya 28. Kita hitung juga kelilingnya. Kelilingnya adalah pi kali D. Sama dengan 22/7 kali 28. Sama dengan 28 bagi 7 itu 4. 22 dikali 4 adalah 88 cm. Sekarang coba kita bandingkan diameter dengan diameter atau jari-jari dengan jari-jari, nggak masalah ya. Kalau jari-jari berarti ini kan jari-jarinya 7, yang di sini jari-jarinya 14 ya. 7/14 atau kalau disederhanakan sama dengan 1/2. Sementara untuk kelilingnya 44 banding 88. 44 kalau dibanding 88 apakah juga 1/2? Coba kita cek 44/88. Iya dong. Kan kalau dibagi 44 ini 1, 88 dibagi 44 2. Tuh, 1/2 dengan 1/2 sama ya. Jadi perbandingan antara kedua jari-jarinya pasti sama dengan perbandingan antara kedua kelilingnya. Itulah yang membuktikan dua lingkaran pasti sebangun. Nah, lanjut. Untuk yang C, 2 segitiga sama sisi juga pasti sebangun. Alasannya karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya pasti sama dan sudut-sudut yang bersesuaiannya juga pasti sama. Ini mirip aja dengan persegi tadi. Di sini sama sisi itu kan ketiga sisinya sama ya dek ya. Jadi kalau yang sisi bawah ini 3 cm, yang kanan juga 3 cm, yang kiri juga 3 cm. Nah, kalau ada segitiga sama sisi satu lagi, di sini panjangnya 6 cm, berarti yang di sini juga 6 cm, sebelah kiri sini juga 6 cm. Kalau kita bandingkan bawah dengan bawah, berarti 3/6, itu nanti akan sama dengan kanan dengan kanan. Ini kan 3 cm juga, di sini 6 cm juga ya, sama dengan 3/6 lagi. Kiri dengan kiri juga akan sama ya, 3/6 ya. Kalau disederhanakan semuanya adalah 1/2 perbandingannya. Tuh, terbukti ya. Terus untuk sudut-sudutnya, kita tahu segitiga sama sisi itu sudutnya sama semua besarnya. Sama-sama berapa? 60 derajat. Yang sini 60 derajat, ini juga 60 derajat, sini juga 60 derajat. Bagaimana kalau sama sisi yang lebih besar? Sama, sudutnya juga tetap 60 derajat semua. Oke, jadi perbandingan sudutnya juga sama besar.
Itu yang membuktikan dua buah segitiga sama sisi pasti sebangun. Terakhir untuk yang D, dua buah belah ketupat juga pasti sebangun karena kalau alasannya sama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama dan sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama. Untuk perbandingan sisi dulu. Di sini Kak Sari punya belah ketupat yang panjang sisi miringnya adalah 5. Terus diagonal satunya adalah 6. 6 itu dari ujung sini sampai ke sini, Dek, ya. Sehingga kalau dari pinggir sampai ke pusat ini aja 3, ya. Kemudian diagonal 2-nya adalah 8. Jadi dari ujung sini sampai ke pusat ini hanya 4. Dengan satu lagi belah ketupat yang panjang sisi miringnya adalah 10, diagonalnya 12, diagonal satunya 12, dan diagonal 2-nya 16. Gambarnya seperti ini. Ini 5, sini 10. Nah, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu maksudnya gimana? Ini, sisi yang sebelah kiri sini akan sebanding, kalau dibandingkan dengan sisi yang sebelah kiri ini, yaitu 5/10, ya kan? Nanti akan sebanding lagi dengan sisi yang sebelah kanan ini, berapa? 5 juga dong. Dengan sisi yang sebelah kanan sini, berapa? 10 juga. 5/10 juga. Akan sebanding lagi dengan sisi yang sini, ya. Kanan bawah ini dengan kanan bawah sini. Di sini 5, di sini 10. Tuh, akan sama terus gitu. Kenapa? Karena ciri-ciri belah ketupat kan keempat sisinya ini sama panjangnya. Jadi kalau di sini 5, ini juga 5, di sini 5, di sini juga 5. Kalau di sini 10, yang lainnya juga pasti 10. Maka perbandingannya akan selalu sama. Ini kalau disederhanakan semuanya adalah 1/2. Angkanya tidak harus selalu 1/2 loh ya. Perbandingannya yang harus sama. Seandainya di sini angkanya katakanlah 13 gitu ya, boleh. Yang ini tetap 10, berarti ya 13/10. Nanti yang sini juga pasti 13 kan? 13/10 juga, gitu loh maksudnya. Perbandingannya yang sama. Kebetulan aja dari tadi Kak Sari kasih contohnya kalau disederhanakan 1/2 terus. Maaf ya, nggak disengaja. Karena Kak Sari cari angka yang gampang aja. Intinya gitu. Terus syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Ini, sudut yang di sebelah sini harus sama dengan sudut yang di sebelah sini. Memang sama, ya. Memang itu kan ciri-ciri belah ketupat. Sudut yang di sini sama lagi dengan sudut yang di sini, ya. Sudut yang atas ini sama dengan sudut atas ini, sudut bawah sini sama dengan sudut bawah sini. Meskipun gambarnya satunya kecil, satunya besar, tapi besar sudutnya tetap sama. Oke, itu ya Dek untuk menjawab soal nomor 12. Selesai. Sekarang untuk soal nomor 13. Nomor 13, trapesium ABCD sebangun dengan trapesium RSPQ. Tentukan nilai X dan Y pada gambar di bawah. Nah, kalau sebangun nanti sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama ya perbandingannya. Ini DC nanti bersesuaian dengan QP. Kemudian DA bersesuaiannya dengan QR. Lagi AB bersesuaian dengan RS. Satu lagi BC akan bersesuaian dengan SP. Nah, kalau kita lihat yang di sini adanya kan DA ya, DA 12. QR-nya belum tahu, masih Y. Oke, nggak bisa dari situ dulu. Kita ambil dari yang dua-duanya ada ukurannya. Ini deh, AB dengan RS. AB 10, RS 15. Berarti bisa kita cari perbandingannya. Gini menulisnya. Nomor 13, AB banding RS nanti akan sama dengan ini, DA banding QR ya. DA banding QR atau RQ. Nah, penyebutannya memang harus bagus gitu sebenarnya. Kalau ini dari pojokan sini ya, pojokan siku-siku kan kita nyebutnya AB. Berarti nyebut RS-nya itu juga dari pojokan, jangan SR, tapi dari R ke S ya. AB per RS itu akan sama dengan DA dengan QR ya. DA dengan QR harusnya gitu ya. Tapi intinya sama aja sih, panjang sisinya kan tidak berubah walaupun penyebutannya dibalik. Yuk, AB-nya 10 per RS-nya tadi berapa? 15. Kayak gini, sama dengan DA-nya. DA-nya 12. Terus RQ-nya belum ada, tapi RQ tadi diwakili dengan huruf Y. Berarti kita tulis per Y. Nah, kalau udah kayak gini, Dek, kali silang aja. 10 kali Y itu harus sama dengan 15 kali 12.
Sehingga kalau mau menghitung nilai Y-nya sama dengan 15 kali 12-nya ini diapakan dengan 10 dibagi. Kita sederhanakan dulu yang bisa dicoret-coret. 15 sama 10 ini sama-sama bisa dibagi 5 ya. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Ada lagi nih, 12 bagi 2, 6. Sehingga jawabannya tinggal 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18 cm. Yes, sudah ketemu. Y-nya sama dengan 18 cm. Sekarang yang dicari lagi X ya. X itu nanti samaannya atau bersesuaian sisinya dengan KP ya. DC itu sebanding dengan KP. Berarti kita tulis lagi AB banding RS. AB banding RS sekarang sama dengan ini. CD banding PQ ya. CD banding PQ. CD banding PQ. Tulis angka-angkanya AB 10, RS tadi 15. CD, nah CD ini diwakili dengan huruf X, berarti kita tulis juga X per PQ. PQ-nya adalah 21. Oke, kalau udah kayak gini alhamdulillah hampir selesai, tinggal kali silang aja ya. 15 kali X ya tulis 15 kali X sama dengan 10 kali 21. Nggak usah dikalikan dulu, toh nanti akan dibagi dengan 15 ini ya. X sama dengan 10 kali 21 bagi 15. Dicoret-coret dulu boleh. Nih 10 sama 15 bagi 5 ini 2, bagi 5 sini 3. 21 bagi 3 adalah 7. 2 kali 7, 14 cm. Yes, ketemu. Nilai X-nya adalah 14 cm. Alhamdulillah rampung ya. Sekarang waktunya Kak Sari pamit. Tadi undangan masuk grup juga udah Kak Sari tunggu. Silahkan aja sewaktu-waktu. Nanti kalau Kak Sari belum bales ditunggu aja ya. Itu tandanya Kak Sari masih sibuk dengan kegiatan yang lain. Insya Allah akan selalu Kak Sari balas semua chat yang masuk dari kalian. Nah sekarang sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.